Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 5 yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya, amin. Anak-anak, kita akan berlatih bersama latihan soal STS atau PTS genap, PAI dan Budi Pekerti kelas 5 semester 2 yang terdiri dari 3 bab, diantaranya bab 6 hidup damai dalam kebersamaan, bab 7 ketika kehidupan telah berlalu, dan bab 8 senangnya berteman. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah. Ayo berlatih. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan menyilang huruf A, B, C, atau D. Nomor 1. Mencari titik temu dengan berdialog dan kerjasama dalam membangun cita-cita, agama, dan bangsa merupakan salah satu pesan pokok surah A. Surah Ali Imran ayat 66, B. Surah Ali Imran ayat 64, C. Surah Al-Baqarah ayat 64, D. Surah Al-Baqarah ayat 65. Jawabannya adalah B. Mencari titik temu dengan berdialog dan kerjasama dalam membangun cita-cita, agama, dan bangsa merupakan salah satu pesan pokok Surah Ali Imran ayat 64. Nomor 2. Perhatikan potongan ayat berikut. La ikraha fiddin qad tabayyanar rusydu minal ghayy. Kalimat yang bergaris bawah memiliki arti A. Dalam agama, B. Tidak ada paksaan, C. Sungguh telah jelas, D. Jalan yang benar. Jawabannya adalah D. Kalimat yang bergaris bawah adalah kata rusydu yang artinya jalan yang benar. Nomor 3. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi pokok kalimatin sawain adalah A. Bermusyawarah untuk mengadakan pemilihan ketua kelas, B. Menerima orang lain sebagai anggota baru, C. Dialog dengan penganut kepercayaan lain untuk membangun bangsa, D. Meyakini bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbeda-beda. Jawabannya adalah C. Pernyataan yang sesuai dengan isi pokok kalimatin sawain adalah dialog dengan penganut kepercayaan lain untuk membangun bangsa. Nomor 4. Perhatikan ayat berikut. Faman yakfur bit-taghuti. Hukum bacaan yang tepat pada potongan ayat di atas adalah A. Ikhfa dan al-syamsiyah, B. Iqlab dan matabi'i, C. Idgham bi gunnah dan al-qamariyah, D. Idgham bi gunnah dan al-syamsiyah. Anak-anak, difahami dulu ya, dilihat penyebabnya yang bergaris bawah. Garis bawah yang pertama, famay yakfur. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ya. Disebut hukum bacaan idgham bi gunnah. Sedangkan garis bawah yang kedua ada alif lam bertemu dengan to, yang di situ dengan jelas ada tanda tasydidnya. Berarti disebut hukum bacaan asy-syamsiyah. Jawabannya adalah D. Idgham bi gunnah dan al-syamsiyah. Nomor 5. Sebagai anak muslim harus senantiasa teguh pendirian dan sungguh-sungguh dalam beribadah, karena telah jelas antara jalan yang benar dan salah.
Pernyataan tersebut sesuai dengan pokok ayat yang berbunyi A. Bil urwatil wusqa. B. Wallahu sami'un alimun. C. La ikraha fid din. D. Qad tabayyanar rusydu minal ghayy. Jawabannya adalah D. Pernyataan tersebut sesuai dengan pokok ayat yang berbunyi Qad tabayyanar rusydu minal ghayy. Nomor 6. Terjadinya kehancuran sebagai akibat dari bencana alam sehingga banyak manusia yang meninggal dunia. Peristiwa tersebut dinamakan A. Kiamat sughra. B. Kiamat kubra. C. Yaumul ba'ats. D. Yaumul hisab. Jawabannya adalah A. Terjadinya kehancuran sebagai akibat dari bencana alam sehingga banyak manusia yang meninggal dunia merupakan peristiwa kiamat sughra. Nomor 7. Hari kiamat merupakan peristiwa yang sangat mengerikan karena pada hari itu manusia akan berserakan, gunung-gunung akan berhamburan. Peristiwa ini dijelaskan oleh Allah di dalam surah A. Al-Fil. B. Al-Qadr. C. Al-Qari'ah. D. Al-Zalzalah. Jawabannya adalah C. Peristiwa hari kiamat telah dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Qari'ah. Nomor 8. Pada hari akhir nanti, seluruh amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia akan ditimbang di hadapan Allah. Sekecil apapun perbuatan manusia tidak akan luput dari timbangan tersebut. Peristiwa ini dinamakan juga A. Yaumul ba'ats. B. Yaumul hisab. C. Yaumul mahsyar. D. Yaumul mizan. Jawabannya adalah D. Pada hari akhir, seluruh amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia akan ditimbang. Peristiwa ini dinamakan juga Yaumul Mizan. Nomor 9. Orang yang beriman wajib meyakini adanya hari akhir. Sedangkan orang yang mengingkari adanya hari akhir termasuk golongan orang A. Kafir. B. Musyrik. C. Murtad. D. Munafik. Jawabannya adalah A. Kafir. Nomor 10. Pada hari itu semua manusia akan dihitung segala amal perbuatannya ketika di dunia. Segala perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang pernah dilakukan akan diperlihatkan. Disebut dengan peristiwa A. Yaumul ba'ats. B. Yaumul mahsyar. C. Yaumul jaza. D. Yaumul hisab. Jawabannya adalah C. Segala perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang pernah dilakukan akan diperlihatkan. Disebut dengan peristiwa Yaumul jaza. Nomor 11. Dalam Islam terdapat istilah ukhuwah watoniyah. Artinya persaudaraan karena kesamaan A. Agama. B. Suku. C. Manusia. D. Bangsa atau negara. Jawabannya adalah D. Ukhuwah watoniyah artinya persaudaraan karena kesamaan bangsa atau negara. Nomor 12. Al-Kaf seorang muslim yang bertetangga dengan seorang berbeda agama. Biasanya setiap hari Minggu sore tetangganya tersebut mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Al-Kaf tidak membuat keributan ketika acara tersebut berlangsung. Sikap yang ditunjukkan Al-Kaf adalah A. Mementingkan diri sendiri. B. Memperjelas perbedaan. C. Meyakini kebenaran agama Islam. D. Menghargai pemeluk agama lain. Jawabannya adalah D. Sikap yang ditunjukkan Al-Kaf
adalah menghargai pemeluk agama lain. Nomor 13. Contoh kegiatan yang dilakukan bersama-sama tanpa membedakan agama adalah A. Sholat Jumat berjamaah. B. Mengikuti acara keagamaan semua agama. C. Mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah. D. Mengaji bersama sebelum belajar. Jawabannya adalah C. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama tanpa membedakan agama adalah mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah. Nomor 14. Sikap saling menerima dan menghargai perbedaan antar sesama manusia dapat menciptakan A. Perbedaan, B. Perdamaian, C. Persamaan, D. Pertentangan. Jawabannya adalah B. Sikap saling menerima dan menghargai perbedaan antar sesama manusia dapat menciptakan perdamaian. Nomor 15. Keuntungan yang didapatkan jika berteman tanpa membedakan agama adalah kecuali A. Mempertebal keimanan, B. Dicintai banyak orang, C. Banyak teman yang memusuhi, D. Mempererat tali persaudaraan. Jawabannya adalah C. Yang bukan keuntungan yang didapatkan jika berteman tanpa membedakan agama adalah banyak teman yang memusuhi. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai berlatih bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.